Siapa superhero favorit kamu? Ayah, Apa kekuatan ayah? nyandung. Mang Iwan, ada lagi kata orang, katanya kalau ngopi dan udut itu satu paket, ibarat baju dan celana. Barat baju dan celana, maksudnya gimana? Ya, katanya kalau udut nggak ngopi itu ibarat pakai celana tapi nggak pakai baju. Tapi katanya kalau ngopi nggak udut, ibarat pakai baju nggak pakai celana. Paham Bang. Alah, itu mah ngarang aja, Mang. Umpamaan yang aneh. Iya, aneh. Udahlah, langsung aja. Oke, baiklah. Tok, gaskeun. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome. Kembali lagi di YouTube channel Mang Uday TV. Nah, terima kasih. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi ramai di media sosial kita kali ini. Nah, kita akan membahas apa ini, Mang Iwan? Ya, sesuai prediksi si Dorna memframing Bapak Aing terkait pergantian nama Jawa Barat. Ya, Mas. Terus lanjut. Nah, ada juga cerita-cerita Bapak Aing yang ke Jogja pakai motor, Mang, touring. Oke, di akhir video juga saya akan kembali menayangkan video-video tentang pelajaran hidup, Mang Iwan. Oh, pelajaran hidup lagi nih. Ya, kan waktu itu kan 2 hari kita bahas tentang horor. Nah, kemarin tentang pelajaran hidup. Nah, sekarang tentang pelajaran hidup lagi. Itu kita coba 2 hari sesuatu yang baru. Biar nggak jenuh, Mang Iwan, nggak apa namanya teh, nggak puyeng mikirin politik melulu. Iya, biar ada variasinya. Ya, oke. Oke, yang pertama. Yang pertama ya seperti yang saya bilang tadi, si Dorna yang memframing Bapak Aing. Ya lagi. Siap-siap nahan mules, Mang Iwan. Play. Eksekutif dan legislatif Provinsi Jawa Barat, baik gubernur atau DPRD-nya, bukan sibuk mensejahterakan rakyatnya, tapi malah lebih sibuk ingin mengganti nama provinsinya. Sedangkan rakyatnya kelaparan di mana-mana ya. Oh, di stop, kan videonya masih panjang. Kita kan udah tahu ujung-ujungnya pasti menyudutkan Bapak Aing, memframing. Udah pasti awalnya juga udah begitu. Ibarat kita film India, ya kan? Udah tahu endingnya, Mang Iwan. Iya sih, udah ketebak. Jadi gak usah panjang-panjang daripada saya mules. Apa ya, dia mah omongannya udah bisa ditebak gitu. Kalau nggak fitnah framing, kalau nggak framing fitnah, terus kayak gitu ke Bapak Ya Aing. kan dia belum mencapai target, Mang Iwan. Oh, target untuk menjatuhkan Bapak Aing maksudnya. Itu untuk target jangka panjang. Ada target jangka pendeknya. Oh, ada target jangka pendek. Apa target jangka pendeknya? Target jangka pendeknya dia pengen dilaporin ke pihak berwajib sama KDM langsung. Ah, kata siapa mamang gitu? Ya itu mah menurut feeling saya aja. Nah, apa dia pengen dilaporin ke DM? Ya karena kalau dia berhasil dilaporkan oleh KDM, dia tinggal memframing dengan lebih cetar. Dia bilang bahwa semua pengkritik KDM bakal dikriminalisasi. Itu tujuannya. Cuman gak berhasil terus. Bapak Aing tidak tergoda untuk melaporkan dia. Bapak Aing nggak pinter atau nggak bakalan kepancing. Ya kan fitnah soal Bang BJB aja kan sampai 2 seri. Tapi kok gua gak dilapor-laporin gitu ya. Karena lari lagi ke masalah ganti nama. Padahal kan dulu kita udah pernah bahas ya, Mang Iwan. Iya kayaknya. Ya, yang waktu video Sinenden, Oh iya. dia kan yang menayangkan PT lama ya 2018 kalau nggak salah. Nah itu kan langsung di counter sama Bapak Aing, istilahnya masa sih Dorna nggak tahu kalau Bapak Aing udah mengcounter masalah ganti nama ini. Dia mah bukan nggak tahu, pura-pura nggak tahu, Mang, biar mancing. Nah untuk mengingat kembali kita mainkan counter dari Bapak Aing ya. Gas lah. Play. Kami tegaskan bahwa ada yang melempar wacana, membuat cerita-cerita di media sosial, akan ada perubahan nama Jawa Barat jadi Tatar Sunda. Saya katakan seluruh rangkaian itu adalah karangan orang lain. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus terus bekerja, tidak akan mengurusin perubahan nama. Namanya tetap Jawa Barat. Oh kan. Nah itu Mang Iwan counter dari Bapak Aing pada saat itu. Dan kemarin
direupload ulang oleh Mang Ono. Supaya apa? Untuk menegaskan tidak ada rencana dari gubernur itu untuk mengganti nama Jawa Barat. Ada dari dulu juga. Iya, framing aja terus framing. Orang-orang cuekin aja dia mah daripada dibahas terus tambah viral. Bukan masalah dianya, justru kita mah masalahnya masyarakat, Bang Iwan. Seandainya ada orang awam yang melihat video dia, disangkanya mah bener aja. Karena apa? Orang awam kan tidak mengikuti berita politik. Takutnya pipi dia nyelonong ke orang-orang yang nggak ngerti politik. Ya nggak bener, weh. Jadi kita luruskan di sini. Oh iya sih. Gitu. Ya biar nggak langsung percaya begitu aja. Ya intinya mah Bapak Aing tidak akan ngurusin masalah ganti nama provinsi, Bang Iwan. Kalaupun ada yang boleh diganti, bukan provinsi. Apa yang boleh diganti? Ada ganti busi, ganti ban. Kabi kusi, kabi gam ada juga. Ikutin lagu India. Nah, selain mereupload video Bapak Aing, Mang Ono juga menjelaskan duduk perkaranya, Mang. Oh iya. Ya, buka-bukaan terkait siapa sebenarnya yang mengusulkan penggantian nama. Oke. Sok langsung diputar aja videonya. Play. Rakyat Jawa Barat saya tegaskan, tidak ada usulan dari Gubernur Jawa Barat dan dari DPRD Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Terkait dengan usulan perubahan nama Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda, Sunda atau Pasundan, ini berawal dari sebuah surat yang dilayangkan oleh komunitas pengkaji penggantian nama Provinsi Jawa Barat pada tanggal 6 Januari 2025 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Bapak Dr. Buki Wibawa Karya Guna yang ditandatangani oleh Pak Aji Esa Putra sebagai koordinator, Dani Kurniawan sebagai sekretaris, dan Bapak Profesor Dr. Haji Asep Saiful Muhtadi MA sebagai penanggung jawab kajian. Nah, itu kata Mang Ono, Mang. Ya, jadi di sini Mang Ono menegaskan kembali tidak ada rencana dari gubernur ataupun DPRD untuk mengganti nama Jawa Barat. Masa Mang Dorna nggak tahu ya apa yang diketahui oleh halayak umum, dia nggak tahu. Tapi yang tidak diketahui oleh halayak umum seolah-olah dia paling tahu. Yang mana contohnya, Mang? Itu kemarin soal BJB. Iya, seolah-olah dia mempunyai informasi A1. Kan aneh ya. Kalau ini kita yang udah pada tahu bahwa Bapak Aing mah nggak ada mikirin ganti nama Jawa Barat. Kok kenapa dia nggak tahu? Kayak Bang dia mah pura-pura nggak tahu aja, Bang Iwan. Ya pastinya, Mang, buat cari gara-gara. Iya. Nah ternyata nama-nama yang disebut sama Mang Ono, nah itulah dalangnya. Waduh, kok disebut dalangnya? Kesannya itu kayak gimana gitu, Mang. Ya habis mau disebut apa lagi itu Mang Iwan? Masa mau disebut biang kerok lebih kasar lagi. Iya ya, kalau disebut biang kerok lebih kasar lagi. Iya, justru saya memilih kata dalang itu sebagai apresiasi Kok apresiasi? bahwa orang di balik layar ya disebutnya dalang gitu. Oh, oke lah. Nah, untuk berikutnya ini ada berita dari Bapak Aing yang katanya ke Jogja ya pakai motor. Ya beberapa hari yang lalu infonya sih ke Jogja. Dan infonya katanya ada yang ngambek-ngambek Bapak Aing ke Jogja. Seperti biasa, waktu ke Papua juga gitu Bang Iwan. Jadi tinggal sebentar aja udah pada kangen. Coba mainkan lah videonya. Kita mainkan, play. Ayo, siapa yang ngambek-ngambek? Saya pergi ke Jogja naik motor. Pengen ikut ya. Nanti kalau pengen ikut bilang aja, jangan ngambek-ngambek. Nanti saya bonceng. Yuk, kita hidup bahagia saja. Lakukan apa yang terbaik. Sabar kalau belum berhasil. Dan semangat. Saya masih bingung dalam rangka apa Bapak Aing ke Jogja ya? Memang tahu nggak? Nah itu saya sampai sekarang juga nggak tahu agendanya ngapain Bapak Aing ke Jogja teh. Mana sih Mamang katanya fans berat, tapi nggak tahu Bapak Aing ngapain di sono. Justru ini membuktikan Bang Iwan. Membuktikan apa? Membuktikan kalau saya bukan orang dalam.
Kalau saya bukan orang dekat, jadi saya nggak tahu agendanya ke sono ngapain. Cuma dapat kabar bahwa Bapak Aing ke Jogja touring naik motor. Kalau Mama nggak tahu. Nah, justru saya mau nanya ke Bang Iwan, kenapa Bapak Aing ke Jogja naik motor? Itu kali Mang, biar bisa sekalian ngecek jalan gitu yang udah pada dibangun. Kan, Ya mungkin kalau naik kuda, kasihan kudanya kali Mang, takut kecapean, kejauhan. kan. Ya, terus kenapa naik motor ke Jogja? Iya Bapak Aing naik motor ke Jogja. Soalnya kalau naik haji mah ke Mekah, bukan ke Jogja. Alah, dimaksa jok teh. Tuh biarin Bang Iwan, jok bapak-bapak. Terserah Mang lah. Alah. Nah ini untuk video selanjutnya ada kegiatan Bapak Aing selama di Jogja. Dia salah satunya mengunjungi pasar Mang. Dikepung sama ibu-ibu. Oke. Kau main kan? Play. Ini lagi di ampun. Banyak banget mamanya toh. Oh, ini mama dari mana saja? Bandung. Ini Lampung mana Lampung? Oh, ini Bandar Lampung. Wah, yang belakang dari mana? Oh, Indramayu. Mana lagi? Mana? Tangerang. Ini mana? Jogja. Ya, kalau ke pasar jangan jalan-jalan aja. Belanja. Di sini bajunya murah-murah. Bagus-bagus. Ini batiknya murah-murah tapi bagus-bagus. Ayo beli ambil. Nih itu batik itu tuh yang buat awewe ya. Buat perempuan bagus juga. Ya kan? Udah nanti kalau saya ngambil satu rame malah. Nah itu Mang. Bapak Aing udah kayak sales aja nawar-nawarin baju. Iya. Jadi pedagang di situ dibantuin ya. Jadi ada apa namanya? Sales baru. Yang nggak di mana selalu dikepung ibu-ibu Bapak Aing mah. Iya, seperti biasa dikepung ibu-ibu dimanapun berada. Kayaknya coba Bapak Aing yang jadi gubernur selalu dikepung sama ibu-ibu. Kalau kata saya mah nggak perlu jadi gubernur, Bang Iwan. Kalau pengen dikepung ibu-ibu mah, Ya terus jadi apa Mang? saya pernah bilang jadi tukang sayur. Alah, Tiap pagi dikepung sama ibu-ibu. masa Mang cuma pengen dikepung sama ibu-ibu aja. Harus jadi tukang sayur Jadi dulu. tukang ayam mah tuh Kang ayam. sama dikepung ibu-ibu. Oke lah kita lanjut ke video berikutnya. Ini pada saat perjalanan mau ke Jogja. Bapak Aing nemu ibu-ibu dengan kisah sedihnya nih tukang kasih rames. Oh gitu. Tolong dimainkan aja videonya. Oke, coba kita lihat. Play. Nasi ramah. Biasanya yang belinya sopo. Di sini di depo, tapi sekarang tutup jadi ini masih banyak. Biasanya full dapat berapa? 45. 450. Ya. Kalau habis Ya, kalau habis dapat untungnya berapa? paling ya 70, Pak. Suaminya kemana? Saya Ah, lagi proses, proses apa? mau proses cerai, Pak. Kenapa cerai? Ya, saya banyak utang jadi nggak mau bayar utang saya. Ibu utang bekas apa? Saya kan ini, Pak, dulunya itu kurang susah gitu kan. Jadi orang tua saya meninggal, kakak saya meninggal kan saya itu ngurusin kakak. Akhirnya pinjam uang kemana? ke koperasi. Ibu pinjam berapa ke uang renten itu? Ya kan menumpuk, Pak. Soalnya kan nggak bisa jalan, jadi misalnya pinjam 500 jadi membengkak. Jadi akhirnya hutangnya berapa? Itu puluhan juta, Pak. Gimana kalau ibu berarti tiap hari ditagih terus? Iya kan ditagih terus. Jadinya kan gini, Pak, misalnya dapat uang segitu buat langsung segini-segini, ntar Walah. sisanya gitu. Jadi kepalanya pusing, Pak. Tadinya maksain sih ya. Iya, Asal suaminya kerjanya opo? serabutan sih, Pak. Ya mungkin juga dia berat. Iya. Kalau harus bayarin utang. Nah itu Mang. Ya, ini salah satu pelajaran hidup juga, Bang Iwan. Pelajaran hidup dari mananya? Ya, pelajaran hidup bisa dari mana saja. Dari istilahnya musibah orang lain pun bisa jadi pelajaran hidup buat kita. Kalau misalnya kita memang tidak bisa membantu, ya minimal kita mudah-mudahan terhindar dari hal yang seperti itu. Oh gitu. Tapi itu kasihannya si ibunya. Iya, jadi kan Bapak Im bilang tadi ini karena terlalu maksain. Niatnya baik.
ya untuk mentahlilkan orang tua dan kakaknya. Tapi niat baik itu harus dilakukan dengan cara yang baik. Emang caranya tidak baik apa gimana? Ya kalau harus minjem ke istilahnya utang renten kan ibaratnya ya, utang bunga, ya kan untuk ibadah, tahlilan. Kenapa minjem ke yang berbunga, ke yang riba? Kan ini melakukan hal yang baik dengan cara yang tidak baik. Oh, itu maksudnya niat baik Itu. dilakukan dengan tidak baik. Yang lebih sederhana lagi ada nggak contohnya? Ya contoh lainnya ya niat baik dilakukan dengan cara yang tidak baik. Bagi-bagi kaos tapi dilempar. Nah itulah contohnya. Yang siapa? Ada. Ini siapa ada teh? Masa nggak tahu, masa harus saya sebutkan? Ada pokoknya. Iya, kalau emang maksudnya baik mah tuh jangan dilempar atau ngasihnya. Atau misalnya mau membantu orang, nunggu viral dulu misalnya. Hanya yang viral-viral saja yang dibantu. Untuk apa? Pansos. Ada yang begitu. Oh, emang ada yang begitu? Iya dulu ada fenomena istilah katanya privilege buat orang cantik dan ganteng. Ingat nggak Mang Iwan? Yang mana, Mang? Ada tukang getuk cantik, ayo banyak yang bantu. Tukang sapu cantik, ayo banyak yang bantu. Satpam ganteng, ayo naik gaji. Kata saya ini apaan sih, fenomena apa? Kan yang butuh rezeki itu bukan cuma yang cantik. Tukang getuk jelek juga butuh duit. Tukang sapu yang jelek juga butuh duit. Kenapa yang dibantu cuma yang cantik-cantik? Oh iya, saya ingat dulu ada fenomena Ampun. begitu. Untung masanya sudah berlalu ya seperti itu. Mungkin sudah berpikir orang-orang kita, kenapa harus privilege? Iya, cantik dan ganteng tuh jadi ukuran. Emang kadang-kadang aneh orang kita mah. Bukan kadang-kadang, Mang, tapi sering. Kayak gitu. Oke lah, langsung untuk yang berikutnya video-video yang dari Mamang tentang apa tadi? Oh giliran saya. Iya. Oke, tadi kan kita baru saja dapat pelajaran hidup tuh dari si tukang nasi rames ya. Nah, saya juga ada beberapa pelajaran hidup nih, Mang Iwan. Oh, kali ini tentang apa? Ini tentang suara orang-orang kecil. Oh, suara orang kecil. Iya, tentang suara rakyat-rakyat kecil. Jadi, tolong didengarkan. Karena orang kecil pun butuh didengarkan, Mang Iwan. Oh iya, pasti atau somen Oke, kan? siap. Play. Ikan bernafas menggunakan Isan. sambung peribahasa. Silih asah, silih asih, silih Asu. Siapa superhero favorit kamu? Ayah. Apa kekuatan ayah? Nyandung. Jika wanita hamil dan lahir 2 bayi disebut? Kembar. Jika lahir 3 bayi disebut? Barbar. Apa bahasa Inggrisnya 1 minggu? Week. Kalau 2 minggu? Week. Di hari pertama sekolah, apa yang tidak ingin Dede lihat? Sekolahnya. Suara rakyat kecil. Itu buat suara para bocil, Mang. Ya kan namanya anak kecil kan berarti suara rakyat kecil, Bang Iwan. Dan anak-anak juga rakyat atuh gimana? Iya, ke situnya mah. Tolong didengarkan suaranya. Ya, terus pelajaran hidup apa yang bisa kita dapat dari si para bocil? Ya, pelajaran hidup yang kita dapat itu kejujuran. Anak-anak mah katanya tidak bisa bohong. Jadi apa yang mereka ungkapkan ya kejujuran. Oh iya. Oh, benar gitu. Iya, katakanlah pahit. Katakanlah kejujuran walaupun pahit kan gitu katanya. Nah, mereka mah apa adanya emang. Jadi dia mah bapaknya nyandung diomongin. Kalau sekolah diomongin. Iya benar. Oke lah, untuk Aduh. pelajaran hidup yang berikutnya apa ini, Mang? Pelajaran berikutnya ini tentang orang yang tidak sadar lingkungan, Mang Iwan. Ntar ngopi dulu. Tidak sadar lingkungan gimana? Maksudnya mengeruksak atau gimana? Ya, ini ada entah pasangan atau apa ya. 2 orang nih, laki-laki dan perempuan, 1 motor. Ini dua-duanya tidak sadar lingkungan. Buang sampah di jalan raya kayaknya. Makanya kita lihat dulu sebelum Mang Iwan menghakimi. Langsung mainkan. Play.
Apaan sih Mamang katanya video tidak sadar lingkungan gimana? Itu tidak sadar lingkungan namanya Bang Iwan. Masa bawa motor nggak tahu kalau yang diboncengnya nggak ada, berarti kan dia tidak sadar lingkungan, tidak tahu kalau yang di belakangnya turun. Jadi Mamang bilang katanya dua-duanya tidak sadar lingkungan, yang perempuannya Iya, perempuan juga tidak sadar lingkungan. Dia tidak tahu kalau lampu merahnya udah berubah jadi kuning, sebentar lagi hijau. Berarti kan akan apa istilahnya jalan. Dia nggak tahu, nggak sadar lingkungan. Turun aja. oh itu maksudnya. Tapi di Aduh. antara mereka ada yang sadar lingkungan di video itu? Ada contoh yang sadar lingkungan. Yang mana? Yaitu yang ngerekam. Karena dia sadar, wah ini bakal seru nih, rekam ah. Aduh, ampun. Dia sadar lingkungan. Allah, ini pelajaran hidup macam apa? Iya, itu namanya pelajaran hidup, Bang Iwan. Gimana aja caranya. Oh, udahlah, serah Mamang. Masih ada lagi nggak pelajaran Oke, hidupnya? pelajaran hidup selanjutnya. Nih, kadang-kadang cowok itu ya suka apa ya curhat gitu ke temennya bahwa pasangannya atau ceweknya tidak pengertian. Emang kenapa? Iya, misalnya ngechat, lama balesnya, marah. Chat nggak dibaca-baca, marah. Padahal cowoknya lagi sibuk, Bang Iwan. Iya, emang sering begitu. Iya kan nggak harus selalu santai sebagai cowok, ada sibuknya. Tapi ujuk-ujuk overthinking aja kalau chatnya nggak dibaca. Iya benar. Nah ini salah satu contohnya di video ini. Bagaimana sibuknya dia. Sok atuh mainkan. Oke. Play. Langsung gas. Tadi katanya contoh cowok yang sibuk. Sibuk apaan si Mamang? Bang Iwan nggak lihat apa betapa sibuknya cowok tadi untuk menaklukkan kambing. Ampun, sibuk main sama kami. Karena dia punya cita-cita besar, Bang Iwan. Cita-cita Dia apa? pengen jadi matador untuk ke Spanyol. Jadi dites sama kambing dulu sebelum ke banteng. Karena susah naklukin banteng. Naklukin banteng mah harus koalisi mah. Ya itu banteng yang di Spanyol. Mengarah kemana aja. Jadi nggak perlu koalisi ya. Jadi ya untuk cewek-cewek kalau nggak dibales chatnya segala macam, jangan langsung overthinking. Mungkin cowok Anda lagi sibuk kayak tadi. Nah itu dengar cewek-cewek. Ampun dari pelajaran hidup gak ada yang benar. Yang terakhir apa nih pelajaran hidupnya? Oh, yang terakhir mah nggak saya ceritain dulu. Ini mah surprise. Surprise jadi penasaran saya. Oh, Langsung mainkan. play. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila lempar trompet kau nanti ya, setan. Di situ bisa kan? Nggak harus di sini. Tengok kameranya ke sini posisinya lo. Mesti kali kayak gitu. Ini mau penutupan live-nya lo. Oh Tuhan. Dasar monyet. Waduh, jangan kasar atuh Mang ngomongnya. Ya emang monyet kan itu tadi. Orang lagi live. Dia malah berkembang biak di situ. Iya, emang dasar monyet. Aduh. Tapi pelajaran hidupnya apa dari video ini? Ya pelajaran hidupnya ada yang unik aja Bang Iwan ya. Kita sebagai manusia kadang-kadang kayak tadi tuh ada monyet berkembang biak di depan kamera, diomelin, diusir. Terus? Tapi giliran ada manusia berkembang biak di depan kamera, di-download. Waduh,